Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas akhir PAI bersama saya Muhammad Syafal Ma'rif sebagai host. Saya Novalid Syararif sebagai co-host. Saya De Alensa sebagai narasumber. Saya Alia Naurutunjana sebagai narasumber. Dan juga Mas Januar sebagai kameramen dan editor. Oke, langsung saja bisa dimulai. Pertama yaitu apa? Pertanyaan pertama kepada Mbak narasumber ya. Menurut kalian berdua sebagai perempuan, feminisme itu apa sih? Feminisme adalah gerakan sosial, politik dan budaya yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Gerakan ini berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh perempuan di kehidupan yang nyata ini. Pentingnya untuk memahami bahwa feminisme bukanlah gerakan yang homogen dan berbagai aliran dan perspektif feminisme yang dapat berbeda dalam pendekatan dan tujuan tertentu. Namun, prinsip dasar gerakan feminisme adalah advokasi untuk hak-hak perempuan dan pencapaian kesetaraan gender itu sendiri. Menurut kalian kenapa sih hak-hak perempuan itu harus terpenuhi kayak gitu? Menurut kita itu hak perempuan itu harus terpenuhi karena yang pertama kita berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia. Kita sebagai perempuan harus memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Contohnya dalam dunia pendidikan, kita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya sama seperti laki-laki. Begitu. Bukankah nanti misalkan setelah menikah, bukannya maksudnya kan perempuan menetap di rumah gitu, menjadi ibu rumah tangga, apakah itu menjadi hal yang sia-sia mungkin? Menurut kita itu tidak sia-sia ya, karena kan ilmu sendiri itu kan perempuan adalah madrasatul ula kan untuk anak-anak. Masya Allah. Ya, menurut kita itu tidak akan sia-sia karena ilmu sendiri itu merupakan sesuatu yang berkepanjangan. Walaupun nanti masnya berpikir ujung-ujungnya di dapur, tapi kita juga harus memiliki ilmu untuk mendidik anak misalnya. Jadi mungkin ada perbedaan kualitas antara ibu rumah tangga yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak, mungkin gitu. Ya, tentu saja menurut saya dan teman saya. Lanjut kesetaraan gender. Untuk yang selanjutnya gitu. Mungkin tuh yang selanjutnya mungkin menurut narasumber kesetaraan gender itu penting atau enggak? Penting sih menurut saya karena walaupun kita perempuan, kita harus memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Seperti kita dalam bidang akademik, belajar, mungkin bekerja, kan bisa ya kita tuh kerja tapi juga sambil mengasuh anak. Jadi menurut saya kayak ngapain sih harus dibedakan? Ngapain sih harus nggak sama? Kita kan sama, kita kan sama-sama manusia kan. Kita juga kalau dia bisa bekerja, kenapa saya enggak? Apabila dia bisa menuntut ilmu, kenapa kita enggak? Kita kan sama. Apa sih yang dibedakan? Oke. Kalau kesetaraan gender menurut kalian itu penting ya? Kenapa ada istilah kayak ladies first? Dan kenapa kayak saya pernah baca kayak artikel itu 80% pekerjaan seperti pembangunan itu didominasi oleh laki-laki. Sedangkan kalau menurut banyak kesetaraan gender itu penting, kenapa perempuan tidak sedikit mengambil pekerjaan seperti pembangunan dan lain-lain seperti itu? Menurut kayaknya kayak gini sih. Masyarakat kita tuh masih memandang bahwa perempuan tuh nggak bisa nih kayaknya megang pembangunan. Padahal kan sebenarnya banyak loh arsitek yang perempuan, banyak loh yang anak-anak perempuan tuh di bangunan, sebenarnya banyak. Tapi perspektif seorang tuh mikirnya kayak laki-laki tuh lebih pintar, laki-laki tuh bisa berpikir lebih dalam lagi tentang ini loh, laki-laki tuh lebih kuat loh daripada perempuan. Kan sebenarnya kan perspektifnya dari masyarakat sendiri kan. Kalau
Sebenarnya kan banyak juga kan anak perempuan yang ambil arsitek, ada CV juga banyak kan yang dibangun sama anak perempuan. Oke. Selanjutnya, menurut kalian ada nggak sih perbedaan kesetaraan gender sebelum dan setelah adanya Islam gitu? Tentu saja ada ya. Itu sebelum adanya Islam mungkin udah ada kayak berdiri komunitas-komunitas sosial yang ngebuat perempuan itu harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi setelah berdirinya Islam itu tentu saja semakin kuat karena di Islam sendiri itu ada aturan-aturan yang kayak perempuan itu nggak boleh dibedain sama laki-laki. Islam itu menekankan kesejahteraan gender dan menuntut untuk menghilangkan ketidakadilan gender. Dan juga di dalam Islam itu kesetaraan gender itu merupakan suatu perintah dan tidak ada perbedaan dalam antara laki-laki dan perempuan gitu. Mbak Nya kan tadi menjelaskan yang setelah adanya Islam gitu kan. Kalau misalnya sebelumnya gitu, bukannya kan setahu saya mungkin dulu itu kayak cewek tuh kayak cuma dijadikan budak mungkin seperti itu. Gimana tanggapan Mbaknya mengenai hal tersebut? Budakan. Setahu saya berdasarkan sejarah dahulu memang kayak perempuan itu nggak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya untuk setinggi-tingginya. Perempuan juga lebih cenderung didiamin di rumah kayak ya disuruh mengerjakan pekerjaan rumah saja. Tetapi dahulu semenjak adanya RA Kartini kalau nggak salah itu menegakkan haknya perempuan. Nah, mulai dari sana mulai banyak perempuan yang berani menegakkan haknya. Oke. Tanggapan kalian tentang perempuan yang tidak mendapatkan haknya dan sering dianggap remeh kayak kan dia cewek nggak bakal bisa ini tuh gitu. Kayak, maksudnya Dipandang rendah. iya. Jadi kayak lebih baik laki-laki yang bisa menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Gimana? Tanggapan dari Mbaknya. Memang ya, pandangan tentang perempuan yang sering dianggap tidak bisa melakukan semuanya sendiri masih menjadi permasalahan yang relevan. Beberapa kali pandangan masyarakat masih meredukasi peran perempuan. Namun penting untuk diingatkan bahwa perempuan juga mampu mandiri. Konsep perempuan mandiri tidak berarti hidup sendiri, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menentukan sikap, bekerja, dan memiliki suara di keluarga. Seperti halnya kayak perjuangannya RA Kartini, mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan, kayak kita bisa sekolah, kayak mendapatkan hak untuk sekolah kan. Penting juga bagi perempuan untuk mencintai diri sendiri. Kan banyak kan perempuan yang insecure kayak, oh aku nggak bisa kayak dia, terus kayak mungkin aku nggak bisa glowing kayak dia gitu kan, sampai kita tidak mempunyai pacar gitu kan. Itu curhatan. Udah. Ya. Oke. Kan tadi kayak perempuan kan sering dianggap remeh gitu ya. Mungkin karena ada kayak pandangan cewek kan nggak tahan banting, cengeng dan lain-lain. Itu menurut kalian bener nggak sih kayak gitu? Maksudnya kan mungkin secara fisik dan mental kayak laki-laki tuh mungkin lebih lebih tahan banting gitu. Iya sih benar, tapi kan ini nih, kalian kan juga terlahir dari seorang ibu kan? Oke, ya kita lihat dari ibu. Iya, kita lihat dari ibu. Kalau makanya kan laki-laki sama perempuan ya memang beda. Iya memang beda kok. Tapi perjuangan mereka kalau dibilang tuh ya sama kok emang. Yang laki-laki kerja, yang perempuan melahirkan anak kan nggak mungkin nggak sulit kan. Ini maksudnya apa? Cewek kan sering kayak ada pandangan dia cengeng sama nggak tahan banting. Kayak menurut kalian bener nggak sih kayak gitu? Menurut kita benar, tapi itu kan pandangan keseluruhan, tetapi nggak semuanya seperti itu.
kan semuanya ini semua manusia itu kan hidup berdasarkan nasibnya masing-masing. Ada separuh perempuan yang harus kayak hidupnya lebih keras dari perempuan lain. Itu bukannya itu bakal meruntuhkan kalimat perempuan nggak tahan banting. Seperti perempuan yang sudah kehilangan ayahnya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti nggak tahu ya, maksudnya entah kalian setuju dengan statementku apa nggak. Berarti wanita hebat itu dibentuk oleh lingkungan yang keras gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Alia gimana, ada tanggapan? Nggak tahu ada, sih. nggak tahu. Menurut kalian ada nggak sih kayak solusi buat ngatasin feminisme dan kesetaraan gender gini? Tentu saja terkait masalah tersebut ada solusinya. Itu upaya untuk mengatasi masalah kesetaraan gender dan feminisme itu memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan tujuan keadilan. Dengan demikian, solusi terhadap masalah feminisme dan kesetaraan gender melibatkan berbagai aspek, termasuk pendekatan dari perspektif agama, pemberdayaan perempuan, dan paradigma baru dalam feminisme. Apakah kayak mungkin hal yang bisa dilakukan kan mungkin ini dari masyarakatnya gitu, di edukasi kayak gitu-gitu, apakah itu nggak perlu? Memang bisa dilakukan untuk di kalangan kota mungkin, tapi kalangan desa kayaknya nggak bisa sih, soalnya itu pun wis melekat deh pikiran masyarakat sendiri-sendiri. Berarti sudah ada hal pasti kayak gerakan ini nggak bisa dilakukan kayak gitu untuk Ya, merubah. soalnya Desa. kayaknya lah di desa itu banyakan kayak kayak apa ya wis lah, penting kan iku kan cari uang iku kayak sulit lah di desa sebenarnya. Ya, tetapi di beberapa desa ada kok kayak pendatangan mahasiswa-mahasiswa yang lagi KKN. Itu biasanya bisa mengubah pandangan orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kayak orang tua di sana mikir, wah, mahasiswa ini keren nih, anakku harus kayak gitu juga. Ada yang bisa berubah kayak gitu, ada separuh yang udah nggak bisa, udah kental gitu. Pikiran orang tua kayak gitu sebenarnya pikiran orang tua yang mengalami kegagalan dalam pendidikannya sebenarnya. Kayak dia pengen S1 tapi emang nggak bisa kan S1, soalnya dulu kan juga kayak ekonominya nggak seimbang. Di sini itu sih. Jadi kayak orang tua yang udah nyerah lah ya. Iya. Saya sering lihat di kayak ya postingan sosial media itu lagi marak-maraknya LGBT, lagi batuk. Nah itu kalian setuju nggak sih dengan apa ya, kayak pembelokan ini dengan adanya LGBT ini? Alasannya itu kayak mungkin kalau setuju itu alasannya apa? Dan kalau nggak setuju juga alasannya. Tentu saja kita berdua tidak setuju ya dengan LGBT itu sendiri. Ada banyak alasan yang membuat kita nggak setuju. Yang pertama dari hukum. Tentu saja LGBT itu sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Pandangan agama juga, dari segi agama itu terdapat pandangan bahwa LGBT itu bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama Islam. Islam sangat melarang keras terjadinya LGBT. Kemudian dari masalah kesehatan juga, dari beberapa pandangan juga menyoroti masalah kesehatan yang terkait dengan LGBT itu, seperti peningkatan resiko penularan penyakit tertentu di kalangan LGBT. Mungkin Mbak ada pendapat lain? Oh tidak. Belajar lah arek psikologi gitu. LGBT iya sih nek hak manusia. Aku malah mau tanya. Iya. Ya. Mungkin ya tak apa. Nah, nanti yang di pikiranku hilang. Jadi kan kalau kata mbaknya tadi LGBT ini kan nggak boleh karena melanggar hukum negara dan hukum Islam seperti itu kan. Tapi kan sekarang tuh
banyak negara itu pakai alasan kayak ini kan hak asasi manusia, jadi demi mendapat kebahagiaan mereka ya udah nggak apa-apa gitu loh. Begini, kalau untuk hak asasi manusia, ya udah. Sebenarnya kalau menurut pandangan hak asasi, yaitu hak mereka untuk melakukan hal tersebut. Tetapi untuk sekarang ini saya lihat mereka mulai untuk mengajak-ngajak orang. Mulai untuk mengajak semua orang melakukan hal tersebut supaya LGBT itu terlihat normal di dunia, di mata dunia. Okay. Nah, hal itu sebenarnya yang negatif di pandangan kita. Tapi tentu saja itu pergerakan yang tidak diperbolehkan ya. Tapi menurut hak asasi manusia mungkin yaitu hak mereka masing-masing. Berarti yang lagi marak-maraknya ini kayak apa ya namanya, menormalisasi LGBT kayak gitu. Terus kayak mungkin secara nggak langsung kayak apa, mendoktrin kayak ini tuh nggak apa-apa kayak gitu ya. Ya, jadi mereka yang masalahnya ini itu lebih mereka ngajak untuk menormalisasikan LGBT itu di mata dunia. Oke. Ini apa namanya, kan dari mbaknya tadi menjelaskan kalau LGBT itu masalah kan di mata hukum dunia dan juga di mata hukum Islam kan salah. Iya. Tapi kenapa masih kayak banyak banget gitu LGBT ini, dan kenapa kayak susah banget untuk diberantas? Kenapa nggak kayak ada LGBT langsung? Jadi kalau misalnya dihukum mati pun itu belum ada tertera di undang-undang buat menghukum mati langsung. Terus kalau mau langsung memutus itu kan udah mendunia. Jadi mungkin agak susah. Itu juga hukuman dari Allah. Apa sih, kutukan ya? Allah, kutukan dari Allah kan ya? Hukuman mati itu nggak bisa, Wir. Soalnya kan kita ada undang-undang. Iya. Gimana sih? Tidak apa jelas loh. Ya udah, tadi udah tak jelasin. Terus LGBT itu merupakan suatu penyakit ya yang harus diobati. Mungkin nggak semudah itu untuk memutuskan rantainya secara langsung. Terus komunitasnya juga sudah terlalu marak di dunia ini. Oke. Kalau misalkan kita tarik undur beribu-ribu tahun yang lalu, mungkin sudah ada contohnya itu kaum Lut itu. Terus karena sudah tidak bisa diatasi dan Allah murka, akhirnya membalikkan bukit itu nggak sih? Iya. Iya. Yang ditenggelamin mereka. Loh. Yang mana? Bukan yang dibalik ini loh, yang bukit yang di bawah posisinya di atas, yang atas posisinya di bawah itu loh. Coba jelasin. Berarti. Ya itulah pokoknya ya. Nanti ada trailernya. Aduh. Jadi mereka mati semua tak? Iya, mati semua. Nah itu dari sana kan tarik dari beribu-ribu tahun yang lalu, seperti yang dijelaskan masnya, itu kan mereka semua diberantas sama Allah, maksudnya kayak dimatikan. Karena ya kalau misalnya kita sendiri yang kayak mau ngeberantas dan mutusin mereka itu nggak segampang itu. Jadi mereka ya maksudnya dimatiin aja semua biar nggak ada penularan lagi. Di bumi hanguskan gitu. Berarti untuk sekarang kayak solusinya kita untuk memberantas sampai kayak 0% itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kayak mungkin dari kitanya yang masih sehat, memiliki mental yang sehat itu kayak menolak, terus mungkin kayak mengedukasi teman dekat atau keluarga, kerabat kayak gitu. Kalau hal ini tuh salah, hal ini tuh melanggar kayak kodratnya manusia. Kayak misalkan manusia kan diciptakan berpasang-pasang gitu kan. Kayak misalkan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adi kayak gitu kan ya. Oke. Bukan Hawa Hana. Iya, bukan Hana dan Hawa. Tanggapan kalian tentang kalian kenal nggak sih ragil TikToker itu? Iya, tentu saja kita kenal. Oke. Dia kan ada di Jerman, terus dia kayak nikah sesama cowok gitu. Dia kan cowok nikah sama cowok juga kayak gitu. Nah itu menurut kalian gimana? Kalau aku sih yang pasti kayak apa ya, kayak nggak setuju banget sih. Kayak
ngapain sih harus sama cowok, kan kita kan memang diciptakan untuk berpasang-pasangan, kayak Nabi Adam dan Hawa kan, kita berpasang-pasangan gitu kan. Kenapa nggak diselesaikan di psikolog aja? Kenapa harus nikah sama laki-laki gitu loh? Tapi nggak ada tulisan recordnya nggak apa-apa. Kalau Pasti hidupnya. Kalau menurut saya sendiri, ya itu memang haknya sebagai manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tetapi tentu saja saya kontra tentang hal tersebut ya. Ya banyak hal negatifnya, apalagi pandangan-pandangan orang tentang dia, apalagi tentang Islam yang menolak hal tersebut untuk menikah sesama jenis. Selain itu, hal tersebut kan membuat orang-orang terdekat kecewa. Contohnya orang tua dari Ragil sendiri yang awalnya sangat menolak keputusan Ragil sampai ingin melepaskan dia sebagai anak, gitu kan. Nah dari sana aja tuh sudah terlihat kalau LGBT itu banyak sekali dampak negatifnya, gitu. Kalau misalkan kita diskusi nih, kenapa sih LGBT itu bisa terjadi gitu? Apakah kayak mungkin salah pertemanan atau salah cara orang tua mendidiknya kayak gitu sampai kayak Faktor sih ya. ya Kenapa sih kayak kita diskusi aja sini. LGBT itu adanya. Kalau yang saya baca tuh LGBT itu penyakit yang menular ya. Yang pertama itu mungkin gara-gara lingkungan juga. Mungkin di lingkungan Ragil kita nggak tahu. Mungkin di lingkungan dia tuh ada yang seperti itu dan dia berteman dekat, itu bisa menular. Yang kedua, ya itu emang kutukan dari Allah itu tuh nggak sih? Aku tuh pernah baca situ. Oke. Itu ini apa namanya, kayak emang dikasih Allah Pusat gitu. takdir gitu. Apa sih Iya, namanya? azab apa? Itu tuh apa namanya? Awalnya mungkin ya karena bercanda, mungkin yang cowok jadi kayak jadi cewek, terus apa mungkin jadi kayak sosok maskulinnya itu hilang gitu. Terus kayak mungkin karena iya jadi kan kebiasaan gitu, kayak aduh mas gitu. Mungkin jadi kebiasaan yang akhirnya Feminimis lah. jadi habit kayak gitu. Iya. Feminimisnya Ya, nominasi gitu ya. Dari yang saya lihat juga seperti itu. Ada satu contoh orang yang ya dari kecil tuh temenan sama perempuan, lama-lama kebawa feminimnya perempuan dan makin gede makin beda gitu, lama-lama makin mengikuti gayanya perempuan dan timbul LGBT. Dia suka sesama jenisnya. Oke, mungkin apa sih namanya, masih menyinggung dari Ragil tadi ya. Kan Ragil tuh kayak ya belok lah ya. Terus tanggapan kalian kayak yang belok tuh kayak gimana sih ya? Seperti kayak transgender yang awalnya tuh laki-laki tapi dia operasi kayak jadi kayak perempuan, punya apa aset apa dipotong gitu anunya. Tanggapan mbaknya gimana tuh? Sebenarnya tanggapan terhadap transgender dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu dan latar belakang budaya, agama, dan sosial. Beberapa pandangan mungkin didasarkan pada keyakinan agama, hukum, atau kesehatan, atau norma-norma sosial. Dari segi agama, beberapa pandangan menekan bahwa transgender bertentangan dengan ajaran agama tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dalam agama, dosa. Dari segi kesehatan, terdapat pandangan bahwa transgender dapat beresiko terhadap penyakit tertentu seperti HIV, Selain itu, pandangan dari segi hukum juga dapat mempengaruhi tanggapan terhadap transgender, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi individu transgender itu sendiri. Penting untuk diingatkan bahwa setiap individu berhak untuk dihormati dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pandangan transgender juga dapat berkembang seiring dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut, termasuk melalui pendekatan ilmiah, kemanusiaan, dan empati terhadap sesama manusia. Kayak mungkin ada latar belakangnya mereka tuh kayak ada rasa nggak terima, misalkan
jadi gender yang cowok, terus merasa terbebani dengan adanya tanggung jawab, terus mungkin tuntutan sosial, tuntutan keluarga dan lainnya kayak gitu. Jadi dia pengen jadi cewek aja mungkin karena lebih santai, terus mungkin dengan dia jadi cewek kayak lingkungan pertemanannya lebih terbuka daripada cowok gitu kan. Kalau cewek kan kayak ketemuan kayak kenapa sih kayak gini terus cerita, terus mungkin ada masalah apa langsung maksudnya kan dengan cerita kan mengurangi beban pikiran kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ke cowok mungkin lebih kaku, kayak sedikit ceritanya kayak gitu. Kan selain itu juga ada transgender, kayak dari perempuan ke laki-laki. Itu kan yang awalnya kayak ngerasa perempuan terlalu slay menurut dia, jadi dia ngerasa kayak bukan jati dirinya sendiri. Mungkin hal tersebut juga bisa menyebabkan itu Tomboy. ya jadi laki-laki. Laki nih. Jikalau ya ada kejadian gitu, mamanya nih ada cowok nih, dia tuh transgender jadi cewek kan, otomatis ya kayak penampilannya kayak cewek kan. Kita tuh nggak tahu kalau dia tuh dulunya dia tuh cowok, terus kita anggap aja kayak ada hubungan gitu kan, relationship yang berlanjut sampai ke pernikahan. Nah itu kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau tuh dia sebenarnya tuh cowok kan gitu. Terus kayak pas mau berhubungan malam Jumat itu baru tahu gitu loh. Nah itu mungkin kayak apa ya, solusinya tuh gimana sih, apa kira-kiranya tuh tanggapan dari mbaknya mungkin kayak mana kalau ada kejadian kayak gitu? Menurut saya itu yang nggak tahu berhak untuk menceraikan saat itu juga ya, karena itu kan penipuan masuknya ya. Iya. Atau enggak gini ya, dan juga kalau ada transgender mungkin ya, ke cowok ke cewek atau cewek ke cowok itu untuk cowok kan pindah apa sih namanya, kalau cowok kan transgender ke cewek. Nah itu apakah si transgender ini dapat hak asasi manusianya kayak cewek, hak cewek gitu nggak? Kayak mungkin bisa masuk ke toilet cewek atau gitu, masuk ke lingkup pribadinya para perempuan gitu. Oh, kalau terkait hal itu tentu saja tidak ya. Walaupun dia sudah mengoperasi dirinya sedemikian rupa miripnya dengan perempuan, tetapi tentu saja dia tidak setara dengan kita. Walaupun dia seperti itu, dia tidak memiliki rahim seperti perempuan. Dia juga pasti masih memiliki hasrat seperti laki-laki. Kalau di Thailand sendiri kayak kalau nggak salah ada 18 gender ya. Waduh. Pokok belasan seingatku. Ya. Wow. Kalau kalian LGBT pindah sana aja. Dan nggak capek pusing. Tapi kayak cewek Thailand cantik cuy. Wadah weh. Iya Lir. Ya kan? Oh, Gila. iya cantik kali dia. Diskusi terakhir kita di malam ini kan, ada nggak sih solusi buat LGBT ini? Oh ya, cuman mungkin nggak bisa apa ya, kan maksudnya orang paling dekat gitu kan dengan si pelaku. Jadi kalau yang paling dekat aja itu udah mental, terus gimana kita sebagai orang Asing. yang jauh, orang luar gitu, bisa kayak meminimalisir gitu. Benar, menurut masnya sendiri itu kan orang dekat aja kadang nggak bisa, apalagi orang jauh. Tapi solusinya itu yang paling memungkinkan itu emang dikasih edukasi sama orang terdekat. Itu bisa menghindari yang pertama ketersinggungan orang itu sendiri. Kemudian pastinya ada chemistry antara pelaku LGBT sama orang yang terdekat itu. Mungkin solusinya yang paling tepat itu ya pemberian edukasi bagi orang terdekat dari si LGBT itu, dan rahmat dari Tuhan. Mungkin selain edukasi yang dilakukan pemerintah, terus mungkin keluarga terdekat atau teman-temannya, mungkin bisa pemerintah mungkin bikin upaya kayak mempersempit ruang buat LGBT itu mengekspresikan
Kelain. apa ya, keinginan mereka untuk Belok. suka dengan sesama jenis gitu maksudnya. Jadi kan kalau misalkan sudah dibatasi, mereka kan nggak punya ruang, nggak punya hak untuk menyuarakan, berarti kan bisa dibilang di masyarakat itu underground gitu. Jadi kan tidak nampak gitu. Jadi mungkin impactnya untuk masyarakat luas yang di sana yang mungkin masih bersih gitu nggak bakal terlalu terdampak gitu. Ya, bisa diisolasi. Ya sih. Oke.